Pembelajaran Bahasa Indonesia. Menyusun percakapan berdasarkan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama Bu Rizka dalam pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun percakapan berdasarkan sebuah gambar. Mari kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun percakapan berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Maksudnya adalah kita harus mengamati terlebih dahulu gambar yang tersedia sebelum kita memulai atau membuat percakapan. Karena dengan kita mengamati sebuah gambar, maka kita akan tahu maksud dari gambar tersebut. Langkah yang kedua adalah tentukan tema yang akan dibicarakan sesuai gambar. Maksudnya, tema merupakan ide pokok pikiran atau dasar dari sebuah cerita. Dari tema itulah nanti akan berkembang menjadi sebuah pembicaraan. Misalnya, kalian melihat sebuah gambar tentang rokok. Nah, kalian bisa mengambil tema tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Langkah ketiga, tentukan nama-nama pembicara. Maksudnya adalah dalam sebuah percakapan kita membutuhkan 2 orang atau lebih untuk melakukan sebuah percakapan. Kalian bisa menentukan nama-nama pembicara dari nama-nama teman, saudara, atau siapapun. Selanjutnya, di langkah yang keempat, tentukan sifat atau watak tokoh-tokohnya. Setelah kalian memilih nama-nama pembicara, maka kalian tentukan sifat dari masing-masing pembicara itu. Nah, Bu Rizka akan jelaskan macam-macam watak atau karakter. Ada 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis itu tokoh atau pelaku yang biasanya bersifat baik. Sifatnya seperti penyabar, penolong, baik hati, jujur, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, itu adalah lawan dari protagonis, yaitu antagonis. Tokoh atau pelaku yang biasanya bersifat tidak baik. Contoh sifatnya adalah misalnya pembohong, pemarah, jahat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga disebut dengan tritagonis. Tokoh atau pelaku yang bersifat netral. Nah, dalam membuat percakapan dari masing-masing tokoh, misalkan ada 2 orang, boleh dua-duanya bersifat protagonis. Boleh juga salah satunya bersifat protagonis, kemudian yang lainnya antagonis, atau ada yang tritagonis. Silakan saja disesuaikan dengan gambar atau tema yang dimaksud. Baik, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menyusun percakapan berdasarkan gambar. Nah, pada slide ini Bu Rizka akan memberikan contoh kepada kalian sebelum kalian memulai mempraktikannya. Perhatikan ya. Langkah pertama tadi adalah mengamati gambar. Ceritanya Bu Rizka sudah menemukan sebuah gambar untuk Bu Rizka praktekkan. Ya, gambar di sini terlihat tentang siput. Ya, karena langkah pertamanya adalah mengamati gambar, maka Bu Rizka amati dulu.
Ya, gambar ini adalah berkaitan tentang siput. Lalu langkah keduanya adalah menentukan tema. Karena tema adalah sebuah pikiran atau ide, maka Bu Rizka punya ide. Dari gambar ini Bu Rizka ingin membahas temanya tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Itulah tema yang mau Bu Rizka angkat untuk dijadikan bahan pembicaraan. Nah, berlanjut ke langkah yang ketiga, kita menentukan nama-nama pembicara. Bu Rizka memilih 2 saja untuk dijadikan pembicara. Nah, Bu Rizka pilih nama Farhana dan Fulan. Nah, setelah itu Bu Rizka tentukan masing-masing nama tersebut watak-wataknya. Untuk nama Farhana, Bu Rizka jadikan berwatak protagonis. Sedangkan Fulan berwatak antagonis. Nah, setelah 4 rangkaian langkah tadi sudah kita penuhi, maka kita bisa memulai untuk membuat percakapannya. Silahkan kalian perhatikan bagaimana percakapan yang sudah Bu Rizka buat. Nah, ini dia contoh percakapan yang sudah Bu Rizka susun setelah melalui tahapan demi tahapan dari 4 langkah yang tadi. Ada 2 pembicara yang Bu Rizka pakai, yaitu Farhana dan Fulan. Mari kita baca percakapannya. Lihatlah Fulan, seekor siput sedang berjalan perlahan menuju kita. Hahaha, iya betul sekali. Sepertinya dia butuh waktu lama untuk bisa sampai tepat di dekat kaki kita. Sebab dia kan hewan yang lambat dan lemah. Meski siput hewan yang lambat, tapi dia bukanlah hewan yang lemah loh. Ah, masa sih? Tahukah kamu? Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Cuma itu saja kehebatan dia? Masih ada lagi. Siput memiliki pertahanan diri yang cukup baik dalam beradaptasi di lingkungannya. Dan siput berjasa loh dalam penguraian serpihan dedaunan. Kok bisa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Wah, keren juga ya siput. Nah, itu dia tadi anak-anak. Contoh percakapan yang sudah Bu Rizka susun dengan melalui tahapan dari 4 langkah yang Bu Rizka sudah jelaskan. Selanjutnya kita ke tugas. Silahkan kalian ambil buku paket bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 24, bagian 3, poin A. Kalian baca langkah-langkah yang sudah Bu Rizka jelaskan tadi ada di halaman tersebut. Ya, silakan dibaca ulang agar mudah dan lebih dipahami lagi. Kemudian selanjutnya setelah kalian selesai membaca, lengkapilah percakapan pada halaman 25 poin B. Kerjakan di buku paket. Melengkapi percakapannya dengan melihat gambar yang ada di atasnya ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan percakapan tadi, silakan kalian lanjutkan dengan membuat percakapan berdasarkan gambar pada halaman 26 poin C. Kerjakannya di buku tulis. Kalian boleh menggunakan 2 pembicara atau 3 atau bahkan lebih, silakan saja ya. Setelah selesai, nah kalian rekam ya, masukkan ke dalam audio hasil percakapan yang sudah kalian susun. Boleh menggunakan suara kalian dengan
dibedakan aura suaranya ya, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi pembicara kedua atau ketiga. Ya, begitulah teman-teman atau anak-anakku semua yang sudah menyimak, mendengarkan dengan baik materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan tugas tepat pada waktunya ya. Oke, Bu Rizka rasa cukup. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizka tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.